Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri tahun 2025 yang digelar di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Juni 2025. Mengusung tema Polantas Presisi di Era Digital mendukung terwujudnya Astacita untuk masyarakat. Acara ini turut dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri beserta segenap jajaran pejabat utama Mabes Polri dan diikuti sebanyak 310 peserta. Terdiri dari 58 pejabat utama Korlantas Polri dan 252 Ditlantas Polda jajaran. Rakernis Fungsi Lantas 2025 dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam momentum ini, Kapolri mengingatkan seluruh jajaran Korlantas Polri agar mengimplementasikan strategi kebijakan sejalan dengan pemerintah dalam rangka mendukung Astacita. Kapolri juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Kebijakan pemerintah yang tertuang di dalam visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, saya kira rekan-rekan semua sudah tahu, ada 8 misi Astacita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Kemudian rencana kerja pemerintah, saya kira ini juga menjadi pedoman bagi kita untuk kita tindak lanjuti, dan itu tertuang di dalam 8 sasaran strategis Korlantas Polri. Saya kira rekan-rekan semuanya sudah memahami. Yang perlu saya ingatkan adalah laksanakan seluruh strategi Korlantas Polri ini dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya harapan kita yang kita lakukan ini selaras dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan betul-betul bisa mendukung. Di satu sisi kita juga memiliki PR agar pelayanan kita semakin baik, semakin dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya implikasinya juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, khususnya lalu lintas. Kapolri juga berharap jajaran Polri terus memperkuat solidaritas dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, di mana fungsi lalu lintas merupakan representasi kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Kamsel Tibcar Lantas yang tentunya juga harus terus kita lakukan perbaikan. Ini dari hasil survei TomTom tingkat kecamatan, ini dari sumbernya dari Kementerian Perhubungan. Indonesia termasuk dalam kelompok 5 kota dalam 100 kota yang terlama untuk mencapai jarak 10 km. Jadi ini tentunya menjadi catatan, apakah ini benar atau tidak, nanti tolong dicek lagi. Kalau misalkan benar, bagaimana tentu rekan-rekan kemudian bisa melakukan perbaikan ini. Bandung di urutan 12, artinya nomor 1, kemudian Medan, kemudian lewat Rakernis ini, Polri melalui Polantas Polri menegaskan komitmen untuk berkontribusi secara nyata mendukung Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pendekatan yang lebih humanis, profesional, dan berintegritas, fungsi lantas menjadi tulang punggung tertib transportasi nasional yang maju dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korlantas Polri resmi menggelar rapat kerja teknis Fungsi Lalu Lintas Polri tahun 2025 bertempat di Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis 12 Juni 2025. 3, 2, 1. Rakernis Fungsi Lalu Lintas Polri tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, serta jajaran pejabat utama Mabes Polri. Hadir pula perwakilan dari kementerian, lembaga, dan instansi Republik Indonesia lainnya. Acara ini dihadiri sebanyak 310 peserta, terdiri dari 58 pejabat utama Korlantas Polri dan 252 Ditlantas Polda jajaran, serta perwakilan dari instansi terkait sebagai bentuk kolaborasi antar sektor. Sejalan dengan tema Rakernis, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dalam sambutannya menegaskan Korlantas Presisi di era digital bukan sekedar slogan, namun panggilan tugas dan misi kebangsaan dalam konteks lalu lintas yang didasari data yang akurat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan transparan dalam pelaksanaan Astacita. Berangkat dari tema Rakernis, Polantas Presisi di era digital mendukung terwujudnya Astacita bagi masyarakat. Ini bukan sekedar slogan, ini adalah panggilan tugas dan misi kebangsaan. Polantas Presisi dalam konteks lalu lintas adalah setiap kebijakan, setiap tindakan, setiap langkah yang kita ambil harus didasari oleh data yang akurat, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan transparan dalam pelaksanaan Astacita. 8 agenda besar pembangunan nasional tidak akan tercapai tanpa kehadiran aparat dan yang sikap cerdas dan adaptif. Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga menegaskan jajarannya menggarisbawahi perintah Kapolri untuk melayani masyarakat dengan tulus dan menjadi Polantas modern serta transparan. Selain itu, Korlantas Polri juga siap menjalin kolaborasi dengan berbagai stakeholder, khususnya media, dalam rangka mengawal keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas secara optimal dan profesional. Kami selalu menggarisbawahi perintah Bapak Kapolri, layani masyarakat dengan ikhlas. Sudah kami gaunkan ke jajaran Bapak Kapolri, dan tentunya kami akan menjadi Polantas yang profesional, Polantas yang modern, dan tentunya Polantas yang disegani dan disenangi oleh masyarakat. Yang terakhir, kebijakan Bapak Kapolri berkaitan dengan transformasi pengawasan. Kami terbuka dan kami siap untuk diawasi sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Kelola media dengan baik, silakan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi dengan stakeholder sehingga berkaitan dengan Kamsel Tip Korlantas tentunya bisa kita tingkatkan dengan baik, sehingga Decade of Action dari PBB mengisyaratkan negara-negara harus bisa mengurangi angka kecelakaan hingga 5%. Ini PR bagi kami, Bapak Kapolri. Ke depan tentunya kami semangat untuk bisa melayani masyarakat dan menjadi Polantas yang profesional. Beragam sesi pemaparan kebijakan dan diskusi panel dalam Rakernis dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas Polda, meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta membangun inovasi layanan publik di bidang lalu lintas. Polri melalui fungsi lalu lintas berkomitmen untuk terus bertransformasi, guna menjawab tantangan modernisasi sistem transportasi dan ekspektasi masyarakat, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Andi Putra, Polri TV. Dalam gelaran Rakernis Fungsi Lalu Lintas tahun 2025 yang dibuka secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Korlantas Polri bersama perwakilan jajaran kementerian, lembaga, dan instansi lintas sektor mencanangkan Hari Keselamatan Nasional yang jatuh pada 19 September 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hari ini Bapak Kapolri hadir langsung membuka Rakernis Fungsi Lalu Lintas. Tentunya ini menjadi kebanggaan lalu lintas se-Indonesia dalam analisa dan evaluasi atau Rakernis di bidang lalu lintas. Salah satunya adalah berkaitan dengan transformasi digital, termasuk juga berkaitan dengan pencanangan Hari Keselamatan Nasional atau pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
yang sudah lama kita bahas beberapa tahun yang lalu. Alhamdulillah hari ini Pak Kapolri, Pak Menteri, dan kementerian lembaga lainnya juga hadir untuk menyaksikan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini menjadi perhatian karena memang di samping lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, masih banyak peristiwa kecelakaan yang tentunya cukup banyak. Maka dari itu dengan semangat Hari Lalu Lintas ini, baik nanti pengguna jalan yang berkeselamatan, baik jalan yang berkeselamatan, termasuk juga kendaraan yang berkeselamatan, ini sangat penting. Karena data di tahun 2024, orang meninggal dunia cukup banyak. 26.839 orang meninggal dunia. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Maka dari itu dengan dicanangkan Hari Keselamatan ini, agar masyarakat betul-betul hati-hati untuk berlalu lintas. Untuk diketahui bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi bangsa kita itu dilihat tertib, itu dari sisi lalu lintasnya. Lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Anda bangun tidur, mau ke sekolahan, mau kerja, menggunakan jalan dan kendaraan. Apabila tidak diatur, tidak ditertibkan, tentunya akan terjadi pelanggaran lalu lintas dan tentunya akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, mohon doa restu kepada rekan-rekan, kepada media, kepada masyarakat, agar Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini akan membawa kebaikan ke depan. Minimal angka kecelakaan lalu lintas akan turun. Minimal pengguna jalan harus tertib, harus hati-hati, mengutamakan keselamatan. Tadi sudah disampaikan bahwa Polantas menuju ke transformasi digital. Jadi banyak terobosan-terobosan, bahkan sudah ada intelijen lalu lintas, ada ETLE, ada EBPKP, ada Integrated Road Safety Management System, ada ISDC, ada Signal, ada Sinar. Ini bagian daripada transformasi digital untuk mempermudah pelayanan. Termasuk juga untuk memudahkan bagaimana cara-cara Polantas untuk bisa mendesain rekayasa lalu lintas, khususnya baik itu di jalan, baik tol, arteri, dan lain sebagainya. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.